masalah celaka dan bahagianya seseorang termasuk rizki dan kapan di mana akan mati disebutkan dalam hadis awal penciptaan manusia itu dari darah kemudian segumpal darah dari air mani segumpal darah segumpal daging sampai ditiupkan roh kemudian setelah itu adalah tentang rizkinya tentang apakah dia sengsara atau bahagia. Jadi kalau sudah yang ini yang ditulis di Lauhul Mahfuz ini sengsara dan bahagia tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Akan tapi ketahuilah itu rahasia Allah. Anda tidak tahu itu semuanya. Jangan sok tahu. Lalu berkata, kalau memang jatah saya sengsara, biarpun saya beribadah kan masuk neraka. Siapa yang bilang kamu sengsara? Atau sebaliknya, kalau memang saya ahli surga dicatat sebagai ahli surga, biarpun saya maksiat kan tetap masuk surga. Siapa yang bilang? Siapa bilang dirimu masuk ahli surga? Nggak ada. Disembunyikan itu oleh Allah. Dan termasuk ajal disembunyikan oleh Allah itu kan kasih sayang Allah. Kemudian Allah memberikan berita akal. Ajal disembunyikan. Padahal sudah jelas. Si fulan akan mati di sini. Atau di mana? Akan mati di situ. Nah, ini. Kalau sudah harus mati di situ, mati di situ. Ajal. Kalau harus mati saat itu mati. Rizki pun demikian. Nggak ada yang berubah. Itu di mata Allah, bukan kita. Dan itu kan kasih sayang Allah. Coba kalau Anda dikasih tahu bahwasanya Anda mati tahun depan. Tahun depan aja deh, nggak usah sebesok. Tahun depan, bulan Maulid, tanggal 16 Maulid, engkau akan mati. Hari ini sudah demam Anda. Alhamdulillah nggak dikasih tahu sama Allah. Biarpun ada di antara kita yang matinya esok hari. Lupa, Allah beri. Bahkan termasuk rizki Anda, kefakiran itu kalau sudah dikasih tahu oleh Allah. Tahun 2000, tahun 1445 atau 2000 ini engkau akan fakir. Biarpun sekarang kaya raya sudah demam dia. Sudahlah. Allah sembunyikan jangan sok tahu. Tidak berubah kalau ahli neraka, ahli neraka. Cuman siapa yang bilang Anda ahli neraka? Kan juga Allah memberikan rambu-rambu dan tanda-tanda rambu-rambunya jalan. Ada jalan dan ada tanda jalan. Maka kalau ahli surga tentu jalannya ke jalan surga. Apa itu jalan surga? Ada itu. Kamu ahli surga belum? Enggak tahu. Coba, siapa yang tahu ahli surga? Hanya yang diketahui ahli surga dan Nabi SAW. Ahli surga. Dan hamba-hamba yang disebut Nabi minal ashrul mubasysyirina bil jannati, beberapa orang yang disebut sebagai ahli surga, ada tambahan Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Itu kan kabar dari Nabi. Sekarang kan tidak ada berita dari Nabi. Siapa yang menjamin ahli surga? Ahli surga, enggak ada. Lalu saya ini ahli apa? Ya, dilihat kamu tuh lagi ke jalan mana, kan ada dua jalan, najdain, ada dua jalan, jalan surga, jalan neraka. Terus tanyakan kamu mau kemana ini? Saya pengen ke surga. Lah kok belok kiri? Kenapa? Mabuk, tidak sholat, dolim sama istri, ya itu jalur kiri. Kalau jalan surga jalannya ada, sudah Allah titik. Apakah sampai nggak sampai bukan urusanmu, tapi kalau memang kamu rindu surga itu jalan kebaikan, silaturahim, sholat, puasa, ibadah, ngaji kayak begini. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Kalau memang ahli surga, maka hidupnya akan Allah mudahkan untuk ke arah surga. Ya ini, ada orang nasibnya maksiat, biarpun nggak disengaja jadi maksiat. Terus, yaitu memang jatahnya ke sana. Itu pun tidak boleh kita pastikan, bisa saja ujungnya tobat nanti. Maka ini bukan urusan Allah. Jangan sok jadi Tuhan. Disembunyikan ini semuanya. Tidak, ini urusan Allah. Tidak ada yang tahu. Maka apa? Jalanilah sesuai dengan kesadaran akalmu dan petunjuk syariat Nabi Muhammad. Baru benar. Dalam urusan kebiasaan pun nggak boleh kita. Hanya orang gila yang mengandalkan tentang takdir tadi itu. Ada makanan enak sate di sini. Yang lain pada makan, tak tanya dia sok gaya beriman dengan takdir. Kalau memang jatahku kenyang, pasti aku kenyang. Biarpun aku tidak menggerakkan tanganku. Lapar sampai mati kau. Hanya orang bodoh itu. Ambil gerakkan tanganmu, makan, selesai. Ada orang gampang ngomong, ini kan takdir. Kenapa kamu kok maksiatkan takdir? Kenapa kamu maksiat? Oh iya, ambil palu, jidatnya, cok. Bilang, kenapa kamu kalau aku? Takdir, gitu saja. Orang ajar dia main-main takdir. Menghindar dong, kalau ini bahaya menghindar, kan orang cerdas. Urusan lahir dan batin itu sama. Kenapa Anda kalau di mobil jalannya di pinggir, kemudian dia
di sebelah kiri lalu ke sana. Karena sudah ngerti aturannya, orang sebelah kanan, Anda kiri. Sebetulnya itu adalah Anda mengikuti petunjuk dari Allah ini. Kalau pengen selamat ya ikuti jalurnya, biarpun ada yang tabrakan. Padahal kalau akalmu sehat ya ngikuti, hanya orang gila saja di tengah. Oh, kalau memang saja saya nggak bakal mati, pasti bakal hidup terus. Di tengah jalan petentang mati kau. Jadi jangan main itu urusan Allah. Maka ikuti petunjuk akalmu, pemahaman akalmu sesuai dengan petunjuk sunnatullah dan syariat Nabi Muhammad SAW. Nah ini, jadi kalau takdir di hadapan Allah nggak berubah sudah, ahli neraka ahli neraka. Ahli surga, ahli surga. Jadi Allah itu sudah tahu dari dulu dan dulu kalau Abu Jahal itu di neraka. Allah juga tahu dari dulu dan dulu kalau Abu Lahab ahli neraka. Tapi waktu Abu Lahab lahir, Abu Jahal lahir, nggak ada yang tahu kalau dia bakal seperti itu kepada Nabi Muhammad. Nabi belum jadi Nabi waktu itu. Bahkan akrab dengan Nabi Muhammad di Madinah. Nabi Muhammad Al-Amin, bahkan Abu Lahab sebagai pamannya, yang pernah senang waktu kelahiran Nabi, biasa sebagai ponakan dihormati. Ayo, siapa ngira kalau Abu Lahab masuk neraka? Nggak tahu. Abu Jahal itu adalah juga bergaul artinya. Dan hubungannya baik. Tapi di saat Nabi Muhammad mendapatkan risalah, ada perubahan. Nah ini baru kelihatan jalurnya. Ke surganya kanan, dia belok kiri. Sampai tabbat yada abi lahabi wa tabbat. Seperti itu. Jadi tidak berubah, tapi Anda jangan sok tahu Anda tidak tahu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sesuai dengan petunjuk akalmu, sesuai dengan pemahaman tentang syariat. Jalani, maka itulah langkahmu. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Jika engkau ahli surga, maka akan dimudahkan langkahmu menuju surga. Kemudian lihat, termasuk diantaranya, saya bermaksiat. Tanda ahli surga adalah kalau bermaksiat, tobat. Kan ada pintu maaf. Tapi tanda ahli neraka siapa? Maksiat tambah sombong. Gitu aja. Ngajak orang lagi, bangga lagi, ya sudah sampai mati seperti itu. Su'ul khotimah ahli neraka. Jadi tidak berubah di mata Allah, di hadapan Allah. Adapun di hadapan kita seolah-olah berubah. Sebenarnya bukan berubah karena kita tidak tahu setelah itu. Anda lapar, pengen kenyang, Anda lapar jam 1, Anda lapar jam 2, Anda makan, jam 3 Anda kenyang. Kalau dalam bahasa manusia, Anda lapar jam 1, lalu Anda makan jam 2, maka seolah-olah menurut Anda, karena saya makan, saya kenyang. Itu kan di mata kita. Sebelum makan kan lapar, setelah makan kita kenyang, itu di mata kita. Tapi Allah sudah tahu ini bakal kenyang. Bahkan hari ini Allah sudah tahu dari dulu dan dulu, kalau Anda ini punya anak, satu anak, ini si ibu-ibu satu punya anak 10, alim semuanya, soleh semuanya. Allah sudah tahu. Biarpun Anda belum kebayang, saya biaya mondoknya nanti gimana, dedeknya gimana. Oh enggak, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Jadilah hamba yang sesungguhnya, jangan sok jadi Tuhan. Urusan takdir memang sudah ditentukan Allah dan tidak berubah. Tapi lihat, di mata kita ada hal-hal yang seolah-olah berubah. Tapi sebenarnya bukan perubahan. Tapi itu bagian dari takdir. Usahamu bukan berubah takdir, tapi bagian daripada takdir. Doamu bukan berubah takdir, tapi bagian daripada takdir. Usahaku, aku mengambil sate, nasi, itu usahaku, bagian daripada takdir. Cuman dalam bahasa manusia merubah. Gara-gara makan saya kenyang, tapi di hadapan Allah tidak berubah. Memang sudah tahu Allah. Dari Anda hidup sampai Anda mati sudah diketahui oleh Allah. Nggak ada yang tersembunyi. Bahwa engkau akan begini, bahagia, senang, punya anak banyak, cucunya baik-baik. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.